Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kekuatan, dan alhamdulillah diberikan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan kita selalu kita berharap perbuatan kita, hati kita, pemikiran kita di atas yang benar dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul akhiruz zaman, la nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini dan kita imani. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daknya. Karena syafaat dari Rasul adalah sebagai tanda kecintaan Rasul kepada umatnya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas jalan-jalan untuk menuju kehadirat Allah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah rahimakumullah, ataupun yang mewakili dalam kajian rutinitas kita setiap Ahad insyaallah, yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, jemaah tetap. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, karena keistiqomahan hati itu berat dan banyak tantangannya. Tapi ingat, keistiqomahan itu akan berbalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah. Berarti kalau sudah mengucapkan Tuhan kita ialah Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya itu. Ingat, ada kata kuncinya istiqomah, teguh pendirian, dia tidak berubah, tidak ada perubahannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada orang-orang tersebut yang istiqomah itu datang bisikan-bisikan kebenaran. Kalau di sana redaksinya tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Gitu. Tentu malaikat-malaikat yang baik yang membisikkan ke kalbunya, ke sanubarinya, ke hati kecilnya itu.
Bisikan apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan cemas, jangan bimbang, jangan ragu leleh, istiqomah tarui. Nah gitu. Hujan hari datang jawab. Oh sakete orang dah badoh datang jawab. Wa abshiru bil jannah, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang tersebut, kata Allah. Dengan apa? Itunya dengan jannah. Jannah itu surga. Jadi istiqomah, hati akan tenang, maka balasannya adalah surga. Begitu Allah janjikan. Jadi kalau Allah yang menjanjikan, kan Allah tidak mungkin ingkar janji. Nah gitu. Kadang-kadang yang acok ingkar janji kan awak. Insya Allah, tapi wan dah bodoh. Nah gitu. Insya Allah itu kadang-kadang barik keindak atau sekadar pelapih itu. Datang masuk ya insya Allah. Nah gitu. Atau tidak datang. Makanya ada sebahagian orang, teman-teman kita, dia ragu dengan janji insya Allah itu. Syukran. Ya. Ragu dia. Datang masuk ya insya Allah. Entah insya Allah dos. Nah gitu. Kan ragu dia itu. Padahal insya Allah itu sudah sahih itu. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan kita selalu istiqomah, dan kita berharap di akhir-akhir kehidupan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Jadi yang dimaksud dengan ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Husnul ya Bapak Ibu, husnul pakai ha, ihsan, hasana asal katanya tuh, hasana yuhsinu ihsanan. Siapa yang baik di akhir kehidupannya, maka lakukanlah sesuatu yang baik itu. Kalau ingin di akhir kehidupan kita baik, lakukan yang baik-baik, maka Allah akan memberikan yang terbaik itu. Nah, siapa yang di akhir kehidupannya itu baik, maka itu pertanda Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi itu perlu keistiqomahan tadi. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita, masih bicara tataran masalah ilmu. Karena dalam konsep keilmuan ini sangat luas, dan bahkan Allah menyampaikan, andaikan dijadikan ranting-ranting yang ada di daratan itu sebagai pena, lautan-lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk mengurai, memaparkan, menjabarkan ilmu Allah, ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, habis semuanya lautan dan ranting itu, maka ilmu Allah tidak akan habis. Oh, begitu luasnya. Jadi Al-Quran itu luas. Makanya dalam konsep ilmu tauhid, ilmu tasawuf, seluas apa ilmu Al-Quran, mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang sudah ada, yang sedang ada, dan juga yang akan ada, yang akan datang. Ada semuanya itu dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bicara, ada yang ngomong, oh tidak ada dalam Al-Quran, sebenarnya bukan tidak ada, belum ketemu. Nah gitu. Nggak ada di dalam hadis, bukan tidak ada, mungkin belum sampai pemahaman dan bacaan dan ilmu kita ke sana. Nah, begitu luasnya.
Jadi dalam Al-Quran itu mencakup seluruhnya sumber kehidupan manusia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kalau zaman sekarang kan sudah banyak teknologi yang canggih itu. Kalau dulu mengirim berita itu kan pakai surat, iya Pak ya, atau setidaknya lain pakai telepon tapi lama sampai ya gitu kan. Kalau sekarang ada WA, SMS itu pencet langsung. Ternyata ratusan tahun sebelumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jin wal in, hai golongan jin dan manusia, engkau tidak akan bisa menembus langit angkasa jagat raya itu kecuali dengan sultan. Sultan itu kekuasaan, kekuatan ilmu pengetahuan. Ternyata kan ada orang nyampai ke bulan, Armstrong. Oh, mungkin setelah bulan mungkin ada planet-planet yang lain. Dengan apa nyampai ke sana? Dengan ilmu. Gak bisa. Kita aja yang terbang gak bisa. Dengan pesawat. Oh, begitu. Jadi ternyata dalam Al-Quran itu sudah mencakup semua ilmu yang luar biasa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemarin kajian kita sampai bicara masalah ilmu, kesifatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitunya tentang kajian sifat 20 masih dalam sifat ma'ani. Jadi kodrat, iradat, ilmu. Mengetahui Allah itu wajib mengetahui seluruhnya, dan mustahil bagi Allah itu adalah bersifat jahil atau jahlu, bodoh menurut kita. Batasan terakhir kemarin, maka tidaklah dianggap golongan umatku laisa min ummati, tidak masuk ke dalam golongan umatku, kata Allah, kata Rasul. Dijelaskan malam yajillu kabirana, yang tidak memuliakan yang lebih besar, wayarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau yang lebih muda, wa ya'rif li'ulama liha, dan tidak mengetahui hak-hak orang berilmu atau orang alim. Ada 3 golongan itu. Sampai di sana batasan kemarin. Jadi mari kita saling menghormati, memuliakan, dan saling memahami agar konteks tatanan kehidupan sosial kita lebih berjalan dengan sebaik-baiknya. Apalagi kondisi yang sekarang, tantangan anak-anak kita tuh berat. Pengaruhnya tuh banyak. Kalau di zaman dulu pengaruh kan TV dulu hitam putih dulu. Kalau ndak hitam putih ya. Kalau ndak beko bintik-bintik. Kalau kini ndak lah doh. Lah beda tuh. Sadualahnya manga sadang manga orang di Amerika tahu awak di siko. Manga orang di Arab Saudi tahu awak di siko. Ala salat orang situ atau ba'ah tahu awak di siko. Nah, itu teknologi itu. Nah, tapi tantangannya juga banyak, berat. Apapun kemaksiatan yang ada di dalam televisi, kemungkaran yang ada di dalam handphone, anak kita tahu. Nah, karena susah untuk mensensornya itu. Dulu sudah ada, tapi tidak juga. Ini orang menggalih itu dah semua Jawa doh. Orang menggalih di barangan yang kalaku. Nah, gitu. Lulus sensor katanya. Nah, tapi ternyata banyak juga menghardi, menghujat, mencaci maki. Nah,
Mungkin sensor-sensor yang lain lah sifatnya. Jadi mudah-mudahan kita saja lagi, kita yang punya diri, punya keluarga, punya anak, kita yang memfilter. Karena Rasul menyatakan seperti itu. Anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan suci, barasiah, karateh barasiah. Mau ditulis dengan tinta apa? Tinta merah, tinta hitam, atau warna-warni, serahkan kepada orang tuanya. Maka orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, gitu. Di fitrah. Tiga di sana itu, orang tua menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, tinggal pilih dia, awak. Baik karakternya kembali ke orang tua, baik akhlaknya kembali ke orang tua. Makanya madrasatul ula, pendidikan pertama itu al-bait, rumah tangga. Kalau di rumah tangga itu sudah lepas kontrol, maka susah dia. Ke masyarakat juga seperti itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kalau kita punya ilmu, tahu bahwa tentang sesuatu, ada orang bertanya atau ada orang meminta ilmu itu kawan agihan. Kalau ndak, bahaya. Rasul menyatakan di dalam hadis yang sahih, man su'ila an ilmi, siapa yang ditanya tentang sesuatu dalam ilmu pengetahuan, fakatamuhu uljimu yaumal qiyamah, sementara dia menyembunyikan ilmu tu, nyuruh anda namuh nyomuagian do, Pak, ambo kau menentui ke Pak kau, bahasa kampung kayak gitulah dah, bahasa kampung, nentui ya, apa kan pandai ilmu tu, pandai mengaji, pandai ilmu kitab, pandai ilmu ini, ndak tentu dah boleh dah. Mungkin dek maleh lah, mungkin rasa tagaduh lah lalu awak bagai itu kan banyak kok, atau dek latih pulang karajo lah, adu-adu saya halangan tu. Lalu dia menyembunyikannya, kata Rasul, yaumal qiyamah bilijamin min nar, nanti di hari kiamat dia akan dikekang dengan api neraka. Ini hadis yang sahih di dalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man su'ila an ilmi, siapa yang ditanya tentang suatu perkara ilmu. Ibu-ibu kalau tahu membuat kue baking, ada bertanya kawan agian. Kalau ndak nanti dikekang nanti dengan api neraka. Tahu awak membuat mungkin menyulam atau ilmu-ilmu lainnya, terserahlah. Pokok tahu awak tentang suatu ilmu, nyotanya de orang, de anak cucu awak atau de kawan, maka bahasa kampung ambo namanya jan sampili. Nah gitu. Tak masuk dalam ilmu. Jadi tidak masalah uang, tidak masalah harta saja yang sampili karyang dah. Ilmu ya juga. Karena ilmu itu hakikatnya datang dari Allah. Lagian pandai ibu ilmu manjai itu kan. Lagian ke orang supaya ilmu itu diamalkannya ngalir ke kita. Gitu. Kalau enggak ilmu itu sampai di awak saja habis meninggal awak udah selesai. Tidak terjadi ilmu bermanfaat situ tuh. Padahal yang mengalir itu dalam hadis yang lain kan idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin. Kan populer di situ. Salah satunya adalah al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat itu bukan hanya di awak manfaatnya, di orang lain bermanfaat juga.
Pandai awak membuat bajak tu kan, kalau di kampung buat bajak nama tu. Kalau kini mah ada bajak lah. Ada bajak. Orang mesin anu gini kan, mesin pesawat tu gini. Iya, enggak ada bajak. Yang penting tahulah perkara ilmu atau yang tahu ilmu pengetahuan yang mungkin langka. Ajan kana anak awak, ajan ke cucu awak atau ajan ke generasi awak agar bermanfaat baginya nanti ngalir ke kita. Itu yang mau kasih dengan pahala jariah. Nah, kalau ndak rugi. Itu. Lau ngantuk apa? Dalam mengguk-angguk apa? Dalam tiap tadi siang ya. Ada yang katanya boleh, enggak apa-apa. Nah, ini kan masih dalam babun ilmu, perkara ilmu. Jadi, siapa yang ditanya tentang ilmu, pengetahuan, saja ilmunya terserah. Ilmu berhitung, ilmu membaca, ilmu menulis, apalagi itu. Banyak ilmu apalagi kalau ilmu agama. Ditanya tentang suatu perkara ilmu, kemudian dia tidak mau memberikan, enggan dia. Banyak-banyak alasan lah gitu. Nanti yaumul qiyamah bil jamin minna, dia akan dikekang oleh api neraka. Dikekang itu dipangan. Nah, gitulah. Yang penting bahayalah akibatnya itu. Bahaya akibatnya. Jadi kalau ada mak-mak tahu jo ulemu seketik ajalah anak cucu awak kini lah. Kalau nyuado, kalau ndak kan anak tetangga awak, nan banah disampaikan gitu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang ndak manfaat ndak usahlah. Cukup awak senang tahu. Kalau mungkin awak pernah dulu menuntui ilmu-ilmu macam-macam lah gitu kan. Namanya zaman dulu. Aduh wak, udah hanyuin salah tu lah. Istilah kampung pun namanya nyuin nama itu. Oi, ala nyuinan dulu tu lah. Gitu. Tapi yang manfaat lah kini bagilah supaya menjadi amal kebaikan bagi kita nanti setelah kita berada di alam barzah. Gitu. Bu ya. Oneh, ada nggak pertanyaan oneh? Ada biasanya kan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya penting ilmu pengetahuan itu sampai-sampai begitu pentingnya diancam kita oleh Allah, disampaikan oleh Rasul, jangan sampai ilmu itu ditahan. Kalau bapak-bapak yang tahu mungkin pencak silat, agianlah. Tahu mungkin karate, taekwondo, agianlah kepada anak cucu awak. Atau ilmu adat tahu awak ditularkan. Apalagi adat zaman kini kok kan langka mana kok. Ma yang kato mandaki, ma kato manurun, ma kato maleriang. Itu perlu tuh. Sampaian kana anak awak. Kalau ada anak abujang awak nasihati, nyo sawantalai ka babini. Awak akan menjadi orang Sumando di kampung orang. Prinsip orang Sumando tu. Ambo dulu kayak gitu. Rajin bertanya. Sabalun wabini itu tanya dulu. Cari orang-orang yang sudah berkeluarga, yang faham dengan adat, faham dengan ilmu sosial kemasyarakatan. Mulai awak pekaran tahu. Kan mama ditinggal, mama didape. Di bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di rantiang dipatah, situ ayah disawa. Kan seperti itu. Kalau ndak nanti akhirnya anak cucu keponakan awak tu sama saya dinyo sadoe. Awak ndak ingin kayak gitu. Banyak prinsip orang Sumando itu. Kan lunak gigi daripada lidah. Kan gitu. Kan bahaya tu Biasa kan lidah yang lunak. Kini lunak gigi daripada lidah. Artinya apa tu? Bapandai-pandai awak. Jadi penting nasihat itu. Makanya hebat dalam Islam itu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Saling menasehati.
Tapi sabar awak di situ. Jangan sekali dua kali, terus menerus. Maka agama itu adalah nasihat, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Manasihati awak dari, mengingatkan awak dari. 5 waktu wak dingean dari. Kan tak berhenti-henti orang azan rumah. Tak ada mic dah, tak pakai micnya azan juga. Masuk waktu. Begitu dek ingin menasihat kita terus. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau tahu kita ilmu, perkara ilmu, apa saja bentuk ilmunya, maka ajarkanlah, sampaikanlah kepada generasi-generasi kita. Nah, kalau bapak ibu guru ya di sekolah, di bangku pendidikan pada anak-anak didik kita. Bapak ibu dosen ya di kampus. Nah, kan gitu. Ya atasan ya di kantor kepada bawahannya. Nah, kan gitu. Ya kalau guru-guru agama, buya-buya, ustaz-ustaz ya di masjid, di musola, kajian-kajian keilmuan, wirid-wirid pengajian, khutbah Jumat dan kegiatan keagamaan lainnya. Yang penting tetap kita saling menyampaikan risalah, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya kata Rasul, sebaik-baik peninggalan khairu ma yuhallifur rajula, sebaik-baik perkara yang ditinggalkan oleh seseorang kata Rasul mim ba'di, setelah dia maut, setelah dia meninggal, setelah kematiannya nanti, salasun kata Rasul. Ada 3 perkara, ada 3 peninggalan yang terbaik itu. Waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh mendoakannya. Maka kalau ada awak anak, jadikan dia anak yang soleh dan solehah. Didik dia, bimbing dia, arahkan ninyo. Sebab suatu saat kita pasti akan meninggal dunia. Sementara tak kala kita meninggal dunia, sebaik-baik peninggalan yang kita tinggalkan, salah satunya adalah anak yang soleh. Bapak Ibu, meninggalkan anak yang soleh tidak semudah membalik telapak tangan dong. Butuh proses. Mohon maaf sekali lagi bagi yang mungkin mana tahu diizinkan, ditakdirkan Allah belum punya anak, mana tahu gitu kan. Beko jangan merasa buat tiloh gitu kan. Karena kita di YouTube. Ya, kalau belum atau tidak secara biologis kita tidak ada punya anak, apakah putus karena Johowa? Apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Ada. Anak-anak yang lain, jadikan dia anak yang soleh. Nah gitu caranya. Makanya ada orang yang mengambil, ada anak angkat istilahnya, ada anak asuh istilahnya, nyuasuh. Banyak caranya. Yang mana tahu kan, Allah belum izinkan, belum takdirkan umur 50. Kita tidak ada punya keturunan contohnya kan, secara biologis. Diambillah anak yang lain. Boleh, anak angkat atau anak asuh. Sebaiknya yang terdekat sebaiknya. Nanti karena akan berlaku nanti hukum-hukum di situ. Kalau kita ambil anak angkat, kalau dia perempuan, udah besar dia tetap anak orang lain. Karena ayahnya sana, ibunya sana. Kalau dia perempuan, jangan serta-merta kita itu ndak anak awak secara biologis. Wudu awak tetap bata juinyo. Oh gitu. Nama anak angkat kan kita angkat dia sebagai anak kita, kan seperti itu kan. Awak sekolahannya, awak asuh dari kita, awak sekolahan. Makanya lingkungan terdekat bagusnya.
kalau ada. Mungkin family kita yang dekat atau hubungan qarib kita, anak kakak awak contohnya kan, dia anaknya 5 balik. Karajonya mungkin ya biasa-biasa sajalah, ekonominya gak payah loh. Awak ambilnya dari kecil, enggak apa-apa. Nah gitu, awak sekolahan, awak didik sampai kuliah, sampai karajo, sampai awak nikahkan dia dengan udah ada jodohnya, tidak ada masalah. Tapi tetap kita mematuhi rambu-rambu kode etik yang ada di dalam agama, kan gitu. Itu dalam rangka kita menjadikan anak yang soleh, kita didik dia, bina agamanya, pendidikan keagamaannya, ibadah sholatnya, ibadah kesehariannya. Jadi sebaik-baik peninggalan kata Rasul, setelah kematian kita tidak berada di alam dunia ini, waladun solehun yad'ulah, anak yang soleh mendoakan. Kalau dia soleh, dia pasti mendoakan orang tuanya, baik orang tua kandung ataupun orang tua angkat sekalipun. Nah, dari kita awaknya gadangan mah, awak gadangannya mah. Nah, kalau dididik dengan agama, insya Allah, gitu. Jadi standarisasinya agama. Yang kedua kata Rasul, wasadaqatun tajri yabaluhu ajruha, sedekah jariyah yang pahalanya sampai kepadanya. Jadi sedekah jariyah itu artinya sedekah yang bisa mengalirkan pahala, bukan dosa. Perbuatan yang kita lakukan, tapi perbuatan itu mengalirkan kebaikan terus menerus. Banyak itu, banyak. Apakah kita memberikan Al-Quran? Nah, kemarin kan ada ibu-ibu membawa kitab ke sini dulu ya. Mana ibu udah datang ibu tuh ya. Kitab di bahasa Arab gitu kan. Ada yang bersedekah supaya mengalir pahalanya, berikan kepada yang bisa. Kalau kitab bahasa Arab itu tentu kepada orang yang pandai bahasa Arab. Al-kalamu wal lafzu al-murakabu al-mufidu. Kalau pandai membaca itu, diajan ke jamaah, diajan ke anak TPQ, ngalir pahalanya karena kita baca terus. Jadi yang beliau wakafkan itu, beliau sedekahkan itu, kita baca, ngalir kebaikannya. Tapi kalau terletak dalam almari nanti, tentu paling-paling kapuyu kamu makannya, itu gitu. Kalau 1 tahun 2 tahun beko hancur dia. Atau berikan kepada pondok-pondok pesantren yang bisa membaca kitab itu, yang biasa. Makanya kita sarankan kemarin itu. Atau Al-Quran, emak beli Al-Quran, ada rezeki kan gitu kan, beli Al-Quran cik je dua, cari ma yang butuh Al-Quran, yang butuh. Jangan beko Al-Quran tak letak saja, yang butuh tak baca. Mungkin anak TPQ kalau butuh dia, surprise itu loh. Pak, Bu, kami ingin wakaf Al-Quran. Oh, enggak ada, Bu. Kurang Al-Quran atau berlebihan? Oh, kami kekurang ya. Nah gitu, bara kurangnya. Oh, kami kurang 5 buah atau 6 buah. Nih. Nah gitu caranya. Supaya tak baca Al-Quran tuh. Atau ngalir tuh amal kebaikannya kepada kita. Atau ada mungkin masjid yang sedang bangun, tidak harus masjid awak, boleh masjid yang lain, apalagi kalau masjid kita. Atau pondok-pondok Al-Quran yang sedang bangun, pondok pesantren yang sedang membangun. Sedang membangunnya ya, awak lewat di situ. Kok mungkin pulang dari pasar, pulang dari gitu kan, lebih karajo, nampak dia Wak, mungkinnya butuh besi, butuh seng gitu kan. Udah salurkan ke sana, Pak.
kami titip seng 1 lembar gitu kan, besi 1 batang gitu kan. Oh ya, makasih ya Bu ya, memang kami sedang membangun gitu kan. Atau semen 1 sak gitu kan. Bahkan kata Rasul, man bana masjidan, siapa yang ikut membangun masjid, musola, rumah-rumah ibadah, walau sebesar sangkar burung, kan ketik dah, kuburan ketik dah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Masya Allah, luar biasa itu. Jadi itu namanya istilahnya tapik sasaran. Mungkin bapak-bapak, ibu bapak yang suka menembak itu kan, itu tapik sasaran namanya tuh, kanai. Jadi awak berinfak tuh, awak bersedekah tuh, ndak terletak sedekah awak di situ tuh. Memang tak pakai. Itu caranya. Atau mungkin ada ibu-ibu yang pandai masak, atau kan masak kue, atau membuat produk kue di rumah awak. Udah niatkan dalam hati awak sekali seminggu cari yang anak-anak pondok itu kan, antar ke situ, butuh itu. Oh, program kayak gitu di orang rumah. Sekali seminggu harus keluar. Kalau enggak ke masjid. Makanya di masjid kita itu sekarang sejak mulai menjadi masjid itu setiap Jumat ada snack gratis lah gitu kan dari jamaah kita. Terutama promotornya orang rumah gitu. Karena memang sudah niat seperti itu. Alhamdulillah saja masjid tagak. Kita tidak ada minta apa-apa, minta sehat, umur panjang gitu kan, rezeki lancar gitu kan. Anak-anak sehat-sehat gitu, berkah hidup. Jadi siapa yang memberikan sedekah jariyah dan sedekah itu mengalir, maka itu adalah peninggalan yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul. Mari kita mewariskan, meninggalkan hal-hal yang terbaik. Setelah kita meninggal nanti, kita tidak tahu. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah, al-afu minkum ila liqa wastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.